Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas pengolahan bisnis retail. Pada pertemuan kali ini akan masuk ke materi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Sebelum ke sana, saya harap dan saya ingin memastikan rekan-rekan semua menyimak dalam kondisi kondusif. Jika dalam keadaan duduk, juga duduk yang tegak sambil menatap layar. Please, no rebahan karena akan mengganggu konsentrasi kalian. Baik, akan saya mulai perilaku konsumen dalam bisnis retail. Selanjutnya ada budaya konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu dalam perilaku konsumen mengambil keputusan dan mempengaruhi perilaku pembelian. Budaya konsumen adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi dengan sesamanya, saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting yang merupakan bagian dari kebudayaan. Dan ada 3 dasar budaya-budaya yang dominan di Indonesia. Yang pertama ada nilai religius, seperti agama, nilai solidaritas, seperti gotong royong, nilai estetika tentang keindahan. Dan selain 3 hal tersebut, setiap masyarakat juga memiliki rumusan adat istiadat yang isinya disusun berdasarkan hasil interaksi dan interpretasi masyarakat setempat atau yang bisa disebut dengan kearifan lokal. Contohnya seperti orang Sunda menganut nilai-nilai seperti taat dan patuh terhadap agama dan berperilaku baik dalam hidup bermasyarakat. Jika dilihat budaya Sunda seperti itu, maka orang Sunda ini memiliki pilihan utama kebutuhan akan produk-produk yang sehat dan halal. Jadi kehalalan suatu produk bagi orang Sunda ini menjadi suatu hal yang penting. Selanjutnya itu ada perilaku belanja konsumen. Terdapat 4 faktor yang menjadi pengaruh utama terhadap perilaku konsumen. Yang pertama ini ada pengaruh budaya. Terdapat subbudaya. Subbudaya itu terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Selanjutnya ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status ekonomi. Selanjutnya ada pengaruh pribadi, di mana keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang meliputi usia, pekerjaan, keadaan sosial, serta gaya hidup dan watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Selanjutnya ada pengaruh psikologis. Pertama, ada motivasi. Selanjutnya ada persepsi, yaitu adalah konsumen yang termotivasi akan siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang tersebut termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Selanjutnya, kemampuan belajar, yaitu meliputi perubahan perilaku konsumen yang timbul dari pengalamannya, sehingga saat konsumen bertindak, pengetahuannya pun sudah bertambah. Satu, sikap. Sikap itu adalah perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan serta bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Saya next. Jadi perilaku konsumen itu adalah sebagai perilaku yang terlibat dalam hal perencanaan, pembelian, dan penentuan produk serta jasa yang konsumen harapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tipe perilaku pembelian. Yang pertama ada perilaku pembelian yang rumit. Dalam perilaku pembelian jenis ini, konsumen dikatakan melakukan pembelian yang rumit karena mereka terlibat dalam kegiatan pembelian yang dimana terdapat sebuah perbedaan yang besar antar merek. Biasanya dalam jenis pembelian ini
terjadi bila produk yang akan dibeli memiliki harga yang mahal, jarang dibeli, berisiko. Yang kedua ada pembelian pengurangan ketidaknyamanan atau brand loyalty, yaitu jika konsumen menemukan perbedaan mutu di antara beberapa merek, tetapi konsumen ini lebih memilih harga yang lebih tinggi dengan pemikiran ada uang, ada barang. Tetapi jika konsumen menemukan perbedaan kecil, kemungkinan ia akan membeli hanya berdasarkan harga dan kenyamanan. Selanjutnya yang ketiga ada perilaku pembelian karena kebiasaan. Dalam sebuah kegiatan pembelian terdapat banyak produk yang dibeli tidak adanya perbedaan antar merek yang signifikan. Misalnya, garam. Konsumen pergi ke toko dan langsung mengambil merek garam tertentu. Dan jika mereka tetap mengambil merek yang sama, hal itu bukan karena loyalitas, tetapi itu hanya sebuah kebiasaan. Yang keempat itu ada perilaku pembelian yang mencari variasi. Nah, contoh dari pembelian ini adalah konsumen memiliki beberapa pilihan tentang makanan ringan, seperti memilih kue kering. Dan tanpa melakukan banyak pertimbangan, namun pada kesempatan berikutnya konsumen dapat memungkinkan untuk membeli merek lain karena ingin mencari rasa yang berbeda, dan pergantian merek terjadi karena adanya keinginan untuk mencari variasi baru, bukan karena adanya ketidakpuasan. Next, ada model perilaku konsumen. Dalam mempelajari perilaku konsumen, itu adalah tujuannya untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek yang berada pada diri konsumen. Dan diperlukan suatu kerangka model, bisa dilihat di gambar di atas, model keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah rangsangan pemasaran yang menunjukkan bahwa bauran pemasaran merupakan stimulus awal yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Selanjutnya ada rangsangan lain seperti ekonomi. Seperti yang kita tahu sekarang lagi pandemi, ekonomi pun sulit ya. Seperti teknologi, politik, dan budaya. Selanjutnya dipengaruhi oleh psikologi konsumen dan culture konsumen yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya proses keputusan pembelian kita akan bahas di next slide. Nah, tahap proses pembelian konsumen terdapat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan proses pembelian konsumen. Ini dibagi dua, pemilihan retail dan pemilihan barang dagangan. Tapi kita satukan saja. Jadi tahap pertama itu adalah tahap pengenalan kebutuhan atau masalah. Proses pembelian ini dimulai saat konsumen mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Kita kasih contoh, konsumen ini butuh HP baru untuk mengganti yang lama, seperti bosan ataupun rusak HP-nya. Selanjutnya, kedua itu adalah mencari informasi. Setelah mengenali kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Ya, seperti informasi mencari toko yang akan didatangi, jenis HP seperti apa yang akan dibeli, harganya sesuai kantong atau tidak, dan rekomendasi dari orang lain. Selanjutnya ada evaluasi. Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang digunakan oleh konsumen atau oleh satu konsumen dalam situasi pembelian. Contohnya dalam evaluasi adalah konsumen akan bertanya pada diri sendiri, mana ya HP yang nyaman, harga HP mana ya yang pas di kantong. Nah, selanjutnya konsumen melakukan penentuan pilihan. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan.
Nah, selanjutnya konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli, toko mana yang akan didatangi, karena setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyaluran. Bisa dikenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, dan keluasan tempat. Nah, dalam keputusan pembelian ini juga dapat dipengaruhi oleh waktu pembelian. Seperti apakah konsumen akan membeli setiap hari, atau 1 minggu sekali, atau setahun sekali, dan lain sebagainya. Dan keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Mungkin pembeli dapat membeli lebih dari satu. Yang terakhir dalam mengambil keputusan itu adalah metode pembayaran. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan konsumen menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya adalah transaksi. Itu dapat mengunjungi toko atau melalui internet seperti e-commerce. Gitu. Transaksi juga bisa disebut juga dengan belanja barang tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi setelah belanja nih. Jadi konsumen menguji ketahanan lama barang baru dibandingkan dengan HP lamanya. Terus apakah puas atau tidak? Terus beli lagi atau tidak? Jadi untuk yang terakhir itu adalah tahapan kesetiaan, yaitu konsumen ini ingin beli lagi atau tidak. Peranan yang dapat dilakukan seseorang dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada pencetus. Pencetus ini adalah orang yang pertama-tama menyarankan atau memikirkan gagasan atau membeli produk atau jasa tertentu. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Yaitu adalah seseorang yang pada akhirnya menentukan sebagian besar atau keseluruhan keputusan pembeli. Apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana membeli, atau di mana membelinya. Selanjutnya ada pemberi pengaruh atau influencer, yaitu adalah orang yang dipandang atau nasihatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir. Selanjutnya ada pembeli. Pembeli ini adalah seseorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya. Yang terakhir adalah pemakai. Itu adalah seseorang yang menikmati atau memakai produk yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Yang sebelumnya sudah dibahas, ini sama saja seperti tipe-tipe perilaku konsumen. Jadi pengambilan keputusan pembelian pada konsumen dasarnya berbeda-beda. Hal ini dapat bergantung pada jenis keputusan pembelian. Dapat kita lihat di tabel ini perbedaan dapat dibandingkan dengan dua perbedaan, yaitu adalah perbedaan nyata antara merek perdagangan. Yang kedua, sedikit perbedaan antara merek-merek perdagangan. Jika dilihat tipe perilaku yang pertama adalah perilaku pembeli yang kompleks, ya. Jadi perilaku pembelian kompleks ini adalah konsumen yang mengakui keterkaitan atau keterlibatan tinggi dalam proses pembeliannya. Kenapa seperti itu? Karena konsumen harus lebih memikirkan karena harganya misalkan mahal, terus produknya itu jarang dibeli, atau jika konsumen membeli produk ini adalah memiliki resiko yang tinggi. Selanjutnya adalah
perilaku membeli yang mengurangi kenyamanan. Jadi konsumen pada tipe ini adalah mengalami keterlibatan tinggi, tetapi mereka melihat sedikit perbedaan antara merek-merek perdagangan. Ya, jadi di sini konsumen mengunjungi beberapa tempat untuk mencari yang lebih cocok. Selanjutnya ada perilaku membeli yang membeli variasi. Nah, di sini konsumen terlibat rendah dan akan dihadapkan dengan pemilihan merek dengan perbedaan nyata antara merek-merek. Selanjutnya yang terakhir adalah perilaku membeli yang berdasarkan kebiasaan. Keterlibatan konsumen di sini rendah sekali, karena dalam proses pembelian tidak ada perbedaan nyata di antara berbagai merek. Dan harga barang relatif rendah. Jadi konsumen tidak perlu mengambil keputusan yang berat gitu atau lama. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kalian mengetahui tentang perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan membeli barang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.